Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanana wa fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita manjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita pada malam ini kembali dapat melanjutkan pelajaran kita, masih berkaitan dengan pembahasan al-haid. Baik. Kemarin sampai di mana kita bahas? Pembahasan kita kemarin sampai di mana? Apa? Baik, sampai situ ya. Baik, pada pembahasan pertemuan kemarin apa saja pokok-pokok pembahasan yang kita sudah ambil? Baik, siapa yang bisa sebutkan? Yang pertama kita bahas apa? Tentang batas maksimal haid. Baik, batas maksimal haid. Baik, berapa batas maksimal daripada haid? Jumhur ulama 15 hari. Baik, kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya maksimal daripada haidnya seorang wanita itu berapa? 10 hari. Baik. Berarti menurut jumhur yang lebih daripada apa? 15 itu dihukumi sebagai darah istihadah. Baik. Selain daripada pembahasan batas maksimal daripada haidnya seorang wanita, apalagi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Batas atau kadar minimal daripada haidnya seorang wanita. Baik. Berapa? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya kadar minimal daripada seorang wanita 1 hari 1 malam atau 24 jam hitungan ya, 24 jam. Baik. Berarti apabila ada darah yang keluar di bawah daripada ukuran tersebut, waktu tersebut, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, maka apakah dia dihukumi sebagai haid ataukah tidak? Baik, tidak dihukumi sebagai haid, tapi dia dihukumi sebagai darah istihadah. Kemudian kalau menurut Imam Abu Hanifah bagaimana? Kadar minimalnya adalah 3 hari 3 malam. Berarti kalau ada seorang wanita yang keluar darah di bawah daripada 3 hari 3 malam, maka menurut Imam Abu Hanifah itu bukan darah haid, karena darah haid itu minimal keluarnya selama 3 hari 3 malam. Baik, berarti dia dihukumi darah istihadah. Baik. Kalau kemudian pendapat yang terakhir siapa? Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau berpendapat apa? Bahwasanya tidak ada batasan waktu darah tersebut dikatakan sebagai darah haid.
keluar satu kali keluar saja itu sudah dihukumi sebagai darah haid. Jadi menurut Imam Malik bahwasanya darah yang keluar dari seorang wanita di bawah daripada 24 jam maka tetap dihukumi sebagai darah haid, walaupun itu cuma 5 jam, walaupun cuma 1 jam ataupun 5 menit, maka itu dikategorikan sebagai darah haid. Baik, antum bisa pahami? Tapi sekarang kalau seperti begitu, apa samaratul khilaf daripada pembahasan yang kita sebutkan tentang batasan minimal daripada darah haid bagi wanita berkaitan dengan mengqadha salat atau berkaitan dengan ibadah salat. Jadi kalau ada seorang wanita misalkan hari ini dia haid tadi siang jam 11 siang. Tentunya ketika dia lihat darah, dia menyangka itu pasti ketika yang terbersih pertama kali ada dia menyangka itu darah haid, betul? Pasti dia akan meninggalkan salatnya. Pasti dia akan meninggalkan salatnya. Taib, zuhur berarti dia akan tinggalkan. Kemudian tiba waktu asar pasti juga dia akan masih tinggalkan. Maghrib, isya, tiba waktu subuh juga masih melihat darah haid tersebut, darah keluar, dia akan meninggalkan salatnya. Taib, ternyata jam 8 pagi langsung suci dia, bersih daripada darah haid tadi. Taib, disinilah samaratul khilaf daripada pembahasan para ulama tadi. Ya. Faedah atau buah daripada perbedaan pendapat berkaitan dengan batasan minimal tentang ukuran darah seorang wanita. Ya, perhatikan. Berarti kalau kita mengambil pendapat daripada Imam Malik yang mengatakan tidak ada batasan minimal darah haid bagi seorang wanita, keluar satu kali itu juga dikatakan haid, 5 jam dikatakan haid, atau kurang daripada itu juga, ya. Kurang dari 24 jam itu tetap dikatakan darah haid. Berarti konsekuensinya apa? Baik, menurut mazhab Malikiyah wanita tersebut tadi dia dihukumi sebagai haid, dan apa salat yang dia tinggalkan tadi maka dia tidak perlu mengqadhanya karena memang dia haid. Tapi bisa pahami? Tapi kalau kita berpegang dengan pendapat daripada ulama ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, maka berarti darah yang keluar tadi yang kurang dari 24 jam, yang mana di situ kita meninggalkan salat 5 waktu, ada 5 waktu yang kita tinggalkan salat, maka berarti ketika berhenti kurang dari 24 jam, berarti berhentinya itu menjelaskan kepada kita bahwasanya darah itu bukan darah haid. Dia darah penyakit atau darah istihadhah. Berarti kalau seperti begitu tadi wanita tadi ini meninggalkan 5 kali salat, berarti wajib dia mengqadha salatnya karena telah jelas bahwasanya darah dia yang keluar tadi itu tidak sampai 24 jam adalah darah haid. Baik, bisa paham sampai sini? Baik. Dan pendapat yang terakhir adalah Hanafiyah. Baik, berarti Imam Abu Hanifah lebih lama lagi. Ya, kalau ada wanita yang haidnya cuma 2 hari saja atau 2 hari 3 malam, tidak sampai 3 kali 24 jam, berarti apa? Juga dihukumi itu bukan darah haid tapi darah istihadhah. Bisa dipahami ya? Berarti dia harus mengqadha salatnya beberapa hari atau beberapa waktu yang dia tinggalkan selama 2 hari 3 malam tersebut. Baik, itu dia samaratul khilaf berkaitan dengan masalah pendapat ini. Baik, adapun berkaitan masalah pendapat ini wallahu alam bisawab, karena ikhwan dan akhwat rahmatullah subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan, pembahasan ini adalah pembahasan yang paling banyak pendapat atau paling banyak khilaf di antara para ulama. Dan pembahasan yang sangat sangat termasuk pembahasan yang sangat sulit sekali. Kenapa sangat sulit sekali? Karena semua dalil-dalil yang gunakan itu tidak ada dalil daripada Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah menjelaskan tentang batasan haid. Tidak ada satupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih menjelaskan hal tersebut. Sehingga apa? Sehingga para ulama ketika mereka berargumentasi, maka mereka berargumentasi dengan adat kebiasaan daripada wanita-wanita yang mereka dapatkan pada masa mereka. Ya, baik. Seperti pembahasan kita tadi, mayoritas daripada
masa haidnya perempuan, ternyata para ulama setelah mereka mempertanyakan kepada wanita-wanita pada masa itu, mereka mendapatkan apa? 15 hari. Semuanya yang memberikan jawaban. Jadi apa kalau kita katakan sekarang itu? Mungkin mereka adakan sensus apa namanya? Ya. Apa? Survei. Ya, mengadakan survei. Ternyata semua yang mereka tanyakan itu menjawab 15 hari. Maka dari situlah mereka mendatangkan hukum bahwasanya 15 hari. Karena kebiasaan daripada wanita-wanita yang mereka tanyakan. Tetapi kan yang problemnya, masalahnya tentunya ya tidak semua wanita sama kebiasaannya. Dan ya, mungkin Imam Abu Hanifah bertanya kepada dalam kasus yang lain, maka mereka mendapatkan juga perbedaan daripada keadaan ataupun kebiasaan wanita yang mereka pertanyakan. Begitu juga tentang aqallu muddatil haid, kadar minimal daripada batasan haid. Itu juga tidak ada dalil. Ya. Dalilnya apa? Urf lagi. Ya, urfnya apa? Urfnya para wanita. Ya. Dipertanyakan kepada wanita-wanita oleh Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, mereka mempertanyakan tentang wanita-wanita yang ada di sekitar mereka. Ternyata mereka mendapatkan semua wanita yang mereka tanyakan bahwasanya waktu minimal masa haid mereka adalah 1 hari satu malam, sehingga mereka menghukumi dengan hal tersebut. Tetapi kan berbeda lagi dengan apa? Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi ini kembalinya di situ dia. Ya, kembali kepada kebiasaan. Baik. Dan berkaitan dengan batasan minimal. Ya, batasan minimal daripada waktu haid, ya, yang ana lebih condong saya sendiri adalah apa yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, dan inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga kalau saya salah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Naam, Syekh Utsaimin juga mengatakan bahwasanya pendapat yang rajih bahwasanya tidak ada batasan minimal, kadar minimal haidnya seorang wanita. Karena kenapa? Ini kembali kepada urf. Ternyata ada wanita yang kadar minimalnya masa haidnya dia itu lebih kurang daripada 24 jam ada. Ya. Baik. Makanya tidak ada batasan minimal. Kalau memang kita dapatkan seperti itu, maka kita katakan itu adalah apa? Darah haid. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah sampai situ. Kemudian beliau mengatakan, amma aqallu tuhri. Baik, ini juga pokok pembahasan yang sangat penting untuk kita bahas. Ya. Kemudian beliau mengatakan, amma aqallu tuhri. Adapun batasan minimal masa suci. Perhatikan, maksudnya masa suci sini ya ikhwan dan akhwat, terutama akhwatnya, perhatikan. Masa suci di sini adalah maksudnya masa suci antara setelah haid dengan masa haid lagi. Setelah haid, itu kan setelah haid dia ada masa suci. Kemudian selama masa suci ini, setelah masa suci akan datang lagi haid. Sekarang ini juga yang dibahas oleh para ulama, batasan apa? Batasan minimal daripada masa suci. Yang dibahas dalam masa suci, batasan waktunya itu adalah batasan minimalnya. Tidak dibahas batasan maksimalnya, karena ijma para ulama bahwasanya tidak ada batasan maksimal masa sucinya seorang wanita. Ya. Semuanya mereka sepakat bahwasanya untuk masa suci tidak ada batasan maksimalnya. Karena kenapa? Ternyata didapatkan pada masa mereka ada wanita yang dalam 1 tahun haidnya cuma 1 kali. Ya. Dan juga ternyata ada wanita yang selama masa hidupnya itu haidnya juga cuma 1 kali. Ya, itu ada. Jadi kalau antum mungkin ya, mendapatkan di tengah masyarakat akan ada hal tersebut. Ya, bahwasanya ada wanita itu sudah usia mungkin 20 tahun atau mungkin sudah 25 tahun ataupun mungkin usianya sudah 30 tahun tidak pernah haid. Ada. Ya. Dan itu para ulama sudah istiqrarnya. Makanya ijma para ulama batasan maksimal haid, batasan maksimal masa suci tidak ada batasannya. Jadi kalau ada yang mempertanyakan kepada antum nanti, ada wanita dia ini tidak pernah haid, jadi bagaimana sholatnya dia? Ya sholat terus, karena dia suci, dia puasa wajib terus puasa karena dia suci terus. Ada nggak seperti itu? Ada. Dan itu ijma para ulama. Jadi yang dibahas berkaitan dengan masa suci itu cuma batasan minimalnya. Dan beliau mengatakan sini, amma aqallu tuhri. Anda sudah lihat semua? Akhwatnya perhatikan. Ya. Dan beliau mengatakan, amma aqallu tuhri, adapun batasan minimal masa suci. Ya. Tapi sekali lagi batasan minimal masa suci maksudnya adalah ya masa suci antara haid 1 bulan ini dengan bulan berikutnya. Jadi beliau mengatakan fattarabat fihi riwayatu an Malik. Maka ada beberapa riwayat daripada Imam Malik.
Perhatikan ya ikhwan, di sini diriwayatkan beberapa riwayat daripada Imam Malik karena beliau berbeda-beda. Ada beliau faruwiya anhu asyara ayyamin. Ya. Dalam suatu pendapat beliau mengatakan batasan kadar minimal daripada masa suci itu adalah 10 hari. Itu riwayat satu daripada Imam Malik. Dan juga diriwayatkan daripada Imam Malik waruwiya anhu thamaniyatu ayyam, dan juga diriwayatkan daripada Imam Malik bahwasanya batasan minimal masa suci itu adalah 8 hari. Waruya khamsata asyara yauman, dan juga diriwayatkan bahwasanya beliau berpendapat bahwasanya apa? 15 hari. Wa ila hadza riwayah malal baghdadiyuna min ashabihi, dan pendapat inilah yang lebih dikuatkan ya, atau lebih condong ulama-ulama Malikiyah daripada ulama-ulama Baghdad yang menguatkan batasan masa suci atau batasan minimal masa suci itu adalah 15 hari. Wa biha qala Syafi'i dan Abu Hanifah, dan itulah juga yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Baik, wa qila 17 yaum, dan juga dikatakan selama berapa hari? 17 hari ya. Wa huwa aqsa man aqada alaihi al-ijma'u fi ma ahsibu, dan itu adalah pendapat ya, yang ijma' para ulama tidak lewat daripada itu, bahwasanya apa? Batasan maksimal ya yang disepakati oleh para ulama. Maksudnya apa? Ya, memang para ulama khilaf berkaitan, tapi tidak semuanya sepakat tidak lebih dari 17 hari, dan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya dia 17 hari. Baik, ala khilaf ulama fi hadhihi masalah. Dan perhatikan ya Allah Subhanahu wa taala ya, khususnya buat akhwatnya. Kenapa para ulama membahas tentang masalah aqallut tuhuri ini? Ya. Kita bahas masalah aqallut tuhuri ini ya, supaya kita dapat memahami jika ada wanita, perhatikan, jika ada wanita yang dia misalkan haid, ternyata hari ini dia suci, kemudian masa sucinya ya, mungkin 6 hari berikutnya dia keluar darah lagi, bisa dipahami? Ya, baru 6 hari atau 7 hari sudah keluar darah. Tapi pertanyaannya, ya, darah yang keluar ini kita hukumi sebagai darah apa? Apakah dia dikatakan darah haid ataukah darah istihadah, darah penyakit? Baik. Makanya bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya batasan minimal masa suci itu adalah berapa? 15 hari, kita ambil dulu 15 hari. Maka berarti di bawah daripada 15 hari kalau ada wanita ya baru selesai haidnya baru 10 hari lah. Baik. Atau 12 hari. Intinya di bawah 15 hari. Maka menurut pendapat ulama ini berarti dihukumi darah itu bukan darah haid, tapi darah penyakit atau darah istihadah. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwasanya masa suci antara satu haid dengan haid yang lainnya itu adalah minimal 15 hari. Itu bagi ulama yang berpendapat 15 hari. Baik. Dan bagi pendapat sebagian daripada pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwasanya kadar minimalnya yang paling sedikit boleh disebutkan berapa? 8 hari. Baik. Ya, berarti apa? Di bawah 8 hari itu berdasarkan pendapat ya. Salah satu pendapat daripada Imam Malik adalah dihukumi darah istihadah. Ada wanita baru 1 pekan haid, sudah haid lagi. Baik. Maka pendapat daripada Imam Malik daripada salah satu riwayatnya mengatakan itu bukan darah istihadah, tapi itu adalah bukan darah haid, tapi darah istihadah. Kenapa? Karena masa sucinya ya belum sampai. Ya, harusnya dia minimal, kalau sebagian riwayat Imam Malik berpendapat adalah 8 hari. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa riwayat daripada Imam Malik. Ya, beliau mengatakan kadang 15 hari. Baik, ada juga mengatakan 13 hari. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan 13 hari. Ya, dalam mazhab Imam Ahmad beliau berpendapat kadar minimal daripada apa? Masa Hanabilah ya. Masa sucinya adalah apa? 13 hari. Dalam mazhab Hanabilah 13 hari. Itu yang mereka kuatkan. Tapi kalau Imam Ahmad sendiri, ada riwayat daripada Imam Ahmad, pendapat beliau itu adalah 17 hari. Baik. Ya. Sekali lagi, terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama berkaitan ini sama sekali tidak dilandaskan oleh dalil. Semuanya berdasarkan tajrubah. Ya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh para ulama berkaitan dengan masalah ini. Ya.
Makanya sekali lagi sangat sulit untuk kita apa? Untuk kita menentukan ya, mana yang lebih apa? Yang lebih kuat. Karena memang kembalinya kepada kenyataan dan fakta di lapangan. Ya. Saya bisa dipahami di sini? Ya. Ini kembalinya kepada kenyataan di lapangan. Ya. Bukan berbicara tentang dalil. Tidak ada dalil daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih berkaitan dengan masalah ini. Oleh karena itu, ya, ana berkaitan dengan pembahasan masalah ini karena memang tidak ada dalil. Kembali kepada urf. Ya, kita berdalil dengan urf. Dan Imam Malik rahimahullah taala dalam salah satu pendapat beliau, dalam satu riwayat pendapat beliau diriwayatkan daripada beliau berpendapat apa? 8 hari. Berarti kalau memang apa, berarti ada urf wanita yang memang kenyataannya ada yang masa sucinya sampai cuma 8 hari. Wallahu alam bisawab. Intinya antum paham di sini, ya. Faedah daripada kita memahami tentang kadar maksimal, kemudian kadar minimal dan juga kadar minimal masa suci. Kemudian wa amma aktsaru tuhri falaisa lahu indahum hadd. Adapun batasan maksimal masa suci tidak ada batasan dari para ulama. Baik ya. Baik, betul. Nanti sebentar kita akan lanjutkan di sini ya. Nanti ini kaitan yang kita bahas ini sebentar akan berkelanjutan dengan pembahasan yang kita akan baca sekarang. Baik. Sudah paham sini ya? Baik. Kalau seperti begitu kita sebutkan ya, lanjutkan. Ini sudah antum baca. Wa idza kana hadza mawdu'an sudah? Baik, silakan baca. Bismillah. Tsumma qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa idza kana hadzal mawdu'an min aqawilihim faman kana li aqallil haid indahu qadrun ma'lumun wajib an yakuna ma kana aqallu min dhalikal qadri idza warada fi sinnil haid indahu istihadatan wa man lam yakun li aqallil haid indahu qadrun mahdudun wajib an takuna ad-daf'atu indahu haidun wa man kana aidun indahu aktsaruhu mahdudan wajib ayyakuna ma zada ala dhalikal qadri indahu istihadatan walakin mahsulu madhhabi malikin fi dhalika anna nisaa ala darbaini mubtadi'atun wa mu'tadatun wal mubtadi'atu tatruku salata bi ru'yati awwali dammin tarahu ila tamami 15 yawman wa in lam yanqati salat wa kanat mustahadatan wa bihi qala Syafi'i illa anna malikan qala tusalli min haini tatayaqqanul istihadata wa inda Syafi'i annaha tu'idu salata ma salafa laha minal ayyami illa al-aqall al-haidi indahu wa huwa yawmun wa laylatun wa kila an malikin bal ta'taddu ayyama lidatiha thumma tastadhiru bi thalathati ayyamin fa in lam yanqati ad-damu fa hiya mustahadatun wa amal mu'tadatu fa fiha riwayatani an malikin ihdahuma bina'uha ala adatiha wa ziyadatu thalathati ayyamin ma lam tatajawaz aktsara muddatil haidi wa thaniyatu julusuha ila inqida'i aktsari muddatil haidi aw ta'malu ala tamyizi in kanat min ahli tamyiz wa qala Syafi'i ta'malu ala ayyami 'adatiha wa hadhihi al-aqawili kulluha al-mukhtalafu fiha 'inda al-fuqaha'i fi aqallil haidi wa aktsarihi wa aqallit tuhri la mustanada laha illa tajribata wal 'adata wa kullu innama qala min dhalika ma zanna anna tajribata aw aw qafatuha ala dhalika wal ikhtilafi dhalika fi nisa'i asura ayyurafa bit tajribati hudud hadhihi al asya'i fi aktsar nisa'i wa waqa'a fi dhalika hadzal khilafu alladhi dzakarna. Baik, jazakallahu khair. Baik, kemudian beliau ya kita bacakan ini, saya sudah jelaskan ini ya, apa yang kita baca barusan ini sudah dijelaskan, saya cepatkan saja. Wa idza kana hadza mawdu'an min aqawilihim, jika saja ini adalah pokok pembahasan daripada ucapan-ucapan para ulama kita. Ya, ulama yang tadi kita sudah sebutkan itu berkaitan apa? Muddatul haid tadi ataupun aqallul haid.
Faman kana li aqallil haidi indahu qadrun ma'lumun. Barang siapa yang berpendapat bahwasanya haid itu punya batasan kadar minimal, maka wajib ayakuna makana aqall min dzalikal qadar idza warada fi sinil haid indahu istihadha. Maka mengharuskan bahwasanya apabila ada darah yang keluar pada seorang wanita yang sudah sampai usia balik, masa haid, kurang daripada batasan yang mereka sudah tentukan, maka berarti itu adalah istihadha. Baik, ala versi Imam Abu Hanifah ataupun versi dari siapa? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Baik. Wa man lam yakun li aqallil haid indahu qadrun mahdudun. Siapa ini? Dan bagi ulama yang berpendapat bahwasanya haid itu tidak ada batasan minimalnya, siapa? Baik, Imam Malik rahimahullah taala. Maka wajib an takuna al-duf'atu indahu haidan. Maka satu tetes itu, ya, itu sudah dikategorikan sebagai haid, dan itu pendapat Imam Malik. Wa man kana aidahun indahu aktsaruhu mahdudan. Dan juga barang siapa yang berpendapat bahwasanya mayoritas daripada haid itu ada batasannya, wajaba, maka wajib atau mengharuskan ayakuna mazada ala dzalikal qadri indahu istihadhah. Berarti mengharuskan darah yang keluar lebih daripada batasan maksimal itu sudah dikatakan sebagai darah istihadhah. Walakin, perhatikan, walakin muhassilu madhhab Malik. Atau muhsalu min madhhab Malik. Akan tetapi alhasil, natijah daripada pendapat Imam Malik fi dzalika, berkaitan dengan masalah masalah haid, darah haid perempuan, kadar minimalnya dan kadar maksimalnya, ya, anna nisaa ala dzurbaini, bahwasanya perempuan itu ada dua macam. Perempuan itu ada dua macam berkaitan dengan perkara haid. Yang pertama adalah mubtadi'atun, wanita yang baru haid. Wanita yang mubtadi'ah, yang baru pertama kali haid. Kemudian yang kedua adalah wa mu'tadatun, dan juga wanita yang sudah punya atau sudah berkali-kali haid, sudah punya kebiasaan dalam masa haidnya. Maka beliau mengatakan di sini pendapat Imam Malik, tapi semua ulama begitu, bukan cuma Imam Malik, tapi juga ini juga disebutkan oleh para ulama-ulama daripada mazhab yang lain, bahwasanya wanita itu kita bedakan. Ada wanita yang baru haid, ada wanita yang sudah sering sudah haid, bukan pertama kalinya. Maka perhatikan bagaimana kita memperlakukan dua wanita tersebut, berkaitan apa yang harus mereka lakukan berkaitan dengan haid yang keluar daripada wanita. Kemudian yang pertama beliau mengatakan fal mubtada'atu. Perhatikan al mubtada'ah, ya, bagi wanita yang pertama kali haid, tatrukus sholata, maka dia meninggalkan solat bi ru'yati awwali damin tarahu. Ini pendapat daripada Imam Malik. Sebagian daripada pendapat Imam Malik, bahwasanya beliau mengatakan bagi wanita yang baru pertama kali haid, maka dia meninggalkan solat, jangan solat dari awal pertama dia melihat darah haid. Ila tamami khamsata asyara yauman, sampai sempurna 15 hari. Kenapa beliau mengatakan sampai sempurna 15 hari? Karena batasan maksimal daripada haid adalah 15 hari. Jadi, ya, ketika seorang wanita yang baru pertama kali haid, menurut pendapat Imam Malik, dia melihat darah, maka dia meninggalkan semua ibadah-ibadah yang berkaitan dengan haid tadi. Dia tidak boleh lagi sholat, tidak boleh puasa kalau itu tibanya pada waktu bulan Ramadan. Sudah paham sampai situ? Ya. Sampai dia melihat 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari, misalkan cuma 2 hari, maka dia juga tetap dikatakan darah haid. Kemudian 6 hari, tetap itu dikatakan darah haid. 10 hari, tetap itu dikatakan haid. Sampai 15 hari. Itu batasan maksimalnya. Ya, karena batasan maksimal haid bagi wanita adalah 15 hari. Kalau lebih daripada itu sudah dihukumi hari ke-16 kalau masih keluar,
berarti sudah dihukumi oleh Imam Malik darah penyakit. Sudah paham situ? Baik. Fa in lam yanqati, itu beliau mengatakan, dan apabila darahnya tidak berhenti, maksudnya tidak berhenti, ternyata masih berkelanjutan, ya, hari ke-15 masih mengeluarkan darah, ya, pada hari ke-16-nya, baik, ataupun berikutnya, hari-hari berikutnya, baik, apabila darah haidnya tidak terhenti pada hari ke-15, maka salat wa kanat mustahadah, berarti dia sudah melakukan salat. Paham? Dia harus melakukan sholat karena dia dihukumi apa? Istihadah. Darah yang keluar itu darah istihadah, bukan darah haid. Menurut Imam Malik. Baik. Wa bihi qala Syafi'i, dan itu juga pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi bisa paham situ ya? Berarti tunggu sampai batasan 15 hari. Baik. Sudah? Illa anna Malikan qala, ya, kecuali bahwasanya Imam Malik beliau berkata tusalli min hina atau min hinin tatayaqqana al-istihadatu, bahwasanya wanita yang baru haid tadi, perhatikan ini yang kita bahas, wanita yang baru haid, ya, kecuali Imam Malik mengatakan bahwasanya wanita tadi dia apa? Dia melakukan sholat ketika dia sudah yakin bahwasanya darah yang keluar itu adalah darah istihadah. Itu kapan keadaannya? Bagaimana caranya? Jangan dia mentamis. Kalau dia bisa membedakan, karena darah haid dan darah istihadah itu punya perbedaan. Ya, perbedaannya apa? Yang pertama dari bau. Kalau darah istihadah itu dia tidak memiliki bau, karena darah istihadah itu adalah darah penyakit disebabkan karena sayatan yang ada atau urat yang ada dalam dinding rahim ataupun di rahim yang terluka sehingga mengeluarkan darah seperti darah biasa, tidak punya bau, ya, tidak busuk dia, tidak bau. Adapun darah haid, maka dia itu adalah apa? Memiliki bau, busuk dia. Baik. Kemudian juga dari segi warna, kalau darah haid itu sama dengan darah luka, ya, warnanya merah. Kalau darah istihadah darahnya warnanya merah karena darah luka. Ya, kalau haid itu darahnya hitam. Baik, itu kalau bisa dibedakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya apa? Kalau darah haid itu apa? Kental. Ya, kalau darah istihadah itu cair, seperti darah luka biasa. Ketika keluarnya darah haid, kalau darah istihadah keluarnya itu dia apa? Menggumpal. Karena darahnya apa? Karena dia darah yang cair, kemudian ketika keluar kena, ya bagaimana lagi ilmu pengetahuan lagi ya. Dia keluar langsung jadi menggumpal. Beda dengan darah haid. Darah haid dia itu sudah cair apa? Dia itu darah menggumpal di dalam, kemudian ketika dia keluar dia itu menjadi cair. Jadi antum lihat kan? Tidak. Antum yang terbalik. Antum tahu menggumpal dengan apa? Yang tadi antum bilang? Menggumpal dengan cair. Kalau yang tadi itu darah haid cirinya yang pertama apa? Yang tadi kita sebutkan kental, toh? Antum bedakan kental dengan menggumpal. Sama enggak? Kental dengan menggumpal sama enggak? Beda. Antum menggumpal dengan apa? Menggumpal dengan kental itu dua hal yang berbeda. Kalau darah apa? Menggumpal itu keluarnya apa? Dia apa namanya? Ya bersama banyak dia, maksudnya berkumpul dia. Ya. Langsung satu dia. Kalau darah apa? Dan kalau kental beda. Kalau kental itu dengan cair beda. Kalau menggumpal itu keluar. Tapi antum anak nggak pernah belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Jadi antum yang cari bedanya apa perbedaan menggumpal dengan kental. Menggumpal dengan kental, salah satu perbedaan. Baik. Hah? Iya. Baik. Sudah paham situ ya? Baik. Kita lanjutkan. Ya, makanya apa? Kecuali kata beliau, Imam Malik berpendapat bahwasanya apa?
Ya. Wanita yang baru haid, dia harus sholat apabila dia sudah yakin bahwasanya darah yang keluar tadi itu darah istihadah, walaupun belum sampai melewati 15 hari. Tapi kalau dia sudah yakin, dengan kapan? Ya dia mengetahui daripada ciri-cirinya, ciri-ciri darah haid dan darah istihadah. Tapi kalau dia tidak bisa membedakan, ya ternyata darah yang keluar dia tidak tahu bedakan apakah istihadah atau karena memang ada sebagian wanita ternyata tidak, darah haidnya itu tidak bisa dibedakan dengan darah istihadahnya. Ya, tapi maka berarti dia mengambil hitungan batasan maksimal. Sudah paham? Wa inda Syafi'i, ya. Dan menurut Imam Syafi'i annaha tu'idu salata ma salaf. Ya, ma salafa laha minal ayyami. Tapi menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, bahwasanya apa? Wanita tersebut ya, mengulangi salat apa yang telah lalu dari hari-hari yang dia tinggalkan, ya, illa aqallul haidi indahu wa huwa yaumun wa lailah. Ya, kecuali bahwasanya apa? Aqallul yaum indahu wa huwa batasan aqallul haid, batasan minimal haid menurut Imam Syafi'i itu adalah apa? Sehari semalam. Baik. Saya stop dulu sampai sini. Antum pahami? Antum pahami yang disebutkan oleh beliau di sini? Tapi perhatikan ya kawan, paham? Perhatikan, kalau sampai Imam Malik tadi antum paham? Ilham, paham? Alif, tidak paham? Yang mana antum tidak paham? Tidak sampai pembatasan yang apa? Sampai dikatakan Malikan qala tusalli min hina tatayaqanul istihadah. Paham situ? Yang antum tidak paham indah Syafi'i kan? Perhatikan. Yang indah Syafi'i annaha tu'idu salata. Menurut Imam Syafi'i bahasanya wanita tersebut mengulangi salat. Ma salaf laha, apa yang telah lalu dari ya, salat tersebut minal ayyami, dari hari-hari yang dia tinggalkan. Kecuali bahasanya ya, menurut Imam Syafi'i batasan kadar minimal haid itu adalah 1 hari 1 malam. Tapi mesti perhatikan ya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kasusnya pada wanita yang mubtada'ah, yang baru haid. Jadi kalau ada wanita mubtada'ah yang baru haid, baik, tentunya dia apa? Ya, ketika dia melihat darah, tadi kita sudah jelaskan kan, bahwasanya dia meninggalkan salat sampai batasan maksimal 15 hari. Baik. Kalau lebih daripada 15 hari, antum paham sampai sini? Ya, berarti sampai 16 hari dia masih keluar darah, maka stop, dia harus melakukan salat karena itu sudah dihukumi darah istihadah. Ini yang dibahas oleh pendapat Imam Syafi'i. Jadi, ternyata wanita ini dia haid, ya, wanita yang baru haid ini dia haid lebih daripada 15 hari. Maka sudah dipastikan bahwasanya hari 16 itu adalah apa? Istihadah. Berarti ada kemungkinan bahwasanya hari ke-15, hari ke-14 dan hari-hari yang lainnya, hari ke-10 itu juga darah istihadah. Makanya apa? Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala atau mazhab Syafi'iyah mengatakan wajib dia mengqadha salat daripada hari-hari yang tadi dia tinggalkan. Ya, karena jadi dia ambil apa? Jadi yang jadi patokannya itu yang dia tinggalkan itu, yang dia tidak qadha cuma pada hari 1 malam. Kadar minimal. Kenapa? Karena ini meyakinkan kadar minimal inilah jumlah 1 hari 1 malam ini adalah kadar minimal daripada masa haid. Anda paham? Maka berarti dia harus meninggalkan. Tapi kalau 2 hari ini masykuk, diragukan. 3 hari diragukan. Bisa jadi darah istihadah. Bisa dipahami? Hari ke-4 sampai hari ke-10 sampai hari ke-15 juga masih diragukan bahwasanya itu darah haid. Karena kenapa? Kita punya qarinah. Apa itu? Berlanjutnya darah haid sampai di atas 15 hari, menunjukkan bahwasanya memang dari kemarin ini wanita ini dia apa? Istihadah. Antum paham sampai situ? Ini yang beliau maksudkan sini. Baik? Paham sini?
Betul. Jadi kalau wanita yang baru pertama kali haid, ya, tentunya tadi, ya, dia lihat darah langsung dia tinggalkan sholat. Tapi hari kedua juga dia tinggalkan sholat, betul kan? Karena dia merasa darah haid, betul? Sampai hari ke-15 dia tinggalkan sholat. Ternyata berlanjut sampai hari ke-16. Tapi berarti ketika dia terus darahnya berlanjut sampai hari 16, ini ada pertanyaan, berarti bisa jadi darah istihadahnya ini apa? Istihadahnya ini sudah mulai daripada hari kedua. Betul? Bisa jadi. Karena kenapa? Kita punya ada bukti. Adanya indikasi, yaitu apa? Darah haid ini terus berlanjut sampai hari ke-16. Berarti ini adalah darah rentetan daripada darah istihadah. Maka wajib dia mengulangi sholatnya pada hari-hari yang dia tinggalkan, kecuali hari pertama yang ukurannya 24 jam, karena sudah itu adalah qadar mustahidnya, kadar yang sudah meyakinkan. Tapi adapun Imam Ahmad rahimahullah taala dalam mazhab Hambali, mereka berpendapat ya bahwasanya apa? Wanita yang baru pertama kali haid, maka dia meninggalkan sholat selama 1 hari 1 malam. Adapun lebih daripada 1 hari 1 malam, daripada kadar minimal, ya, dia harus terus melakukan sholat. Berarti wanita yang baru haid, ya, dia melihat haid, maka dia berhenti daripada melakukan sholat sampai kadar apa? Melewati kadar minimal, yaitu 24 jam. Bisa dipahami? Ketika ya 24 jam ya masih keluar darah haid, maka bagi wanita tadi yang baru pertama kali haid, ini bicaranya baru pertama kali haid, bukan yang sudah berkali-kali haid, ini baru pertama kali haid. Ya, kasusnya antum jangan samakan. Ya. Maka wanita tadi dia mandi besar. Mandi besar, ya, membersihkan dirinya daripada haid, dan dia melakukan sholat. Bisa dipahami? Hari kedua masih keluar darah haid, dia sholat. Hari ketiga dia sholat sampai apa? Hari ke-15, batasan maksimal. Bisa dipahami sini? Sampai batasan maksimal. Kenapa beliau berpendapat? Karena apa? Perhatikan, ya. Karena ya, yang meyakinkan daripada haid itu adalah 1 hari 1 malam. Adapun yang lebih daripada 1 hari 1 malam itu masykuk juga. Itu diragukan, betul? Adanya syak. Adanya keraguan apakah itu haid ataukah istihadah. Antum bisa pahami sini? Ya. Jadi setelah lewat 1 hari 1 malam 24 jam, wanita menurut mazhab Hambali dia mandi besar. Kemudian dia sholat walaupun keluar darahnya. Ternyata perhatikan, ternyata ketika pas hari ke-15 berhenti, tidak dilanjutkan hari ke-16. Barulah jelas bahwasanya memang itu darah haid. Maka dia mandi ulang lagi. Karena kenapa? Sekarang sudah jelas. Karena darahnya terhenti sampai tanggal 15, atau bukan tanggal 15, hari ke-15. Berarti dengan terhentinya pada hari ke-15 menunjukkan bahwasanya apa? Darahnya yang kemarin itu darah haid, maka dia kembali bersuci daripada darah haid yang sudah jelas bahwasanya itu adalah darah haid. Antum bisa paham sampai sini? Ya. Itu masalahnya belum jelas haram. Iya, masalahnya kan itu kaidah ijtamal halal wa haram ghulibatul haram, gitu kan. Apabila terkumpul antara halal dan haram, maka lebih didominankan atau lebih kita ambil sisi keharamannya. Kalau yang ini, ya ini belum jelas apakah darah itu darah haid atau tidak. Jadi kita mau terapkan kaidah tadi itu tidak tepat. Karena kenapa? Ini dia perkara yang haram, darah yang sudah dipastikan darah haid itu adalah darah yang keluar 1 hari 1 malam itu sudah dipastikan darah haid. Tapi darah yang ini, ya darah yang lebih daripada 1 hari 1 malam atau 24 jam
itu dia darah yang apa? Belum bisa dipastikan. Itu dia tidak bisa, karena kenapa? Itulah tadi pembahasannya apa? Mubtada'ah. Dia ini orang yang pertama kali, dia belum ada urfnya dia. Ya, belum ada urfnya, sehingga kita mau ambil keadaan dia yang pada sebelumnya. Makanya pendapat ini atau pembahasan ini cuma sekali lagi ya, ini berkaitan wanita yang baru haid. Antum jangan bawa pembahasan yang baru kita baca ini, antum tarik kepada wanita yang sudah sering haid. Pembahasannya dia sebentar lain. Antum paham ya? Kalau antum salah paham, nanti antum salah paham, salah menjelaskan, Anda angkat tangan. Saya sudah berkali-kali ingatkan antum ya, bahwasanya pembahasannya ini beda. Pembahasan sampai yang kita baca ini itu adalah apa? Sampai apa? Mana? Ya. Tapi kemudian kita lanjutkan, mana dia tadi? Mana? Waqilah an Malikin, dan juga dikatakan atau dinukilkan daripada Imam Malik. Beberapa riwayat daripada Imam Malik. Bal ta'taddu ayyami lidatiha. Baik ya. Dalam sebagian pendapat menurut Imam Malik ya, apabila ada wanita yang baru kali haid, maka jadi patokannya dia untuk menentukan darah yang keluar itu masih darah haid ataukah bukan. Dia itu mengambil permisalan dengan apa? Wanita sebayanya. Ya, teman-teman sebayanya. Ya, ataupun daripada keluarganya dia. Ya. Tapi dilihat berapa kalau teman-teman sebayanya yang baru yang apa? Ya, yang haidnya begitu berapa? Rata-ratanya berapa? Misalkan 7 hari, taib. Riwayat daripada Imam Malik juga dikatakan taib. Kalau begitu dia apa? Mengambil contoh daripada siapa? Temannya masa haid daripada temannya tadi. Tapi bisa dipahami, misalkan ya di lingkungan keluarga dia. Taib ya. Di lingkungan keluarga dia ternyata ya yang sebaya dengan dia, yang kasus yang sama dengan dia ternyata didapatkan apa? 7 hari. Taib, berarti dia ambil itu. Itu sebagian daripada pendapat nukil daripada pendapat Imam Malik. Taib, kemudian juga apa? Tapi perhatikan, wa ziyadatu thalathati ayyamin, ditambahkan 3 hari. Kalau misalkan kebiasaan daripada siapa? Teman-temannya ya, yang sama dengan dia itu kebiasaannya mereka 7 hari sudah selesai haidnya. Baik, maka dia ambil hitungan tersebut tapi dia tambah 3 hari lagi. Jadi berapa? 10 hari. Ya. Untuk apa? Ihtiyatan, untuk hati-hati. Itu kenapa diambil hal itu untuk ihtiyat. Maksudnya untuk lebih hati-hati lagi. Ya. Malam tatajawaz aktsar, itu dia. Malam tatajawaz aktsara muddatil haid, selama tidak melampaui batas maksimal. Antum bisa paham situ? Misalkan ya, bisa jadi ada yang sebayanya, ada yang bilang apa? Dia 14 hari misalkan atau 13 hari. Baik. Berarti dia mengambil 13 hari tersebut jadi patokan buat dianya, tambah 3 hari selama tidak melebihi batasan maksimal. Berarti kalau ditambah 3 hari lebih, berarti harus tetap maksimalnya adalah 15 hari, jangan lebih daripada hal tersebut. Baik, itu berkaitan wanita yang baru pertama kali haid. Wa ammal mu'tadatu, adapun yang mu'tadah, wanita yang sudah terbiasa haid, fa fiha riwayatani an Malikin, maka berkaitan masalah ini ada 2 riwayat daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Baik, ya kita cukupkan pembahasan kita ini sampai di sini ya. Nanti apa? Antum ada yang bertanyakan berkaitan dengan masalah ini? Silakan, ada yang bertanya. Itu mazhab Syafi'i. Nah, kalau pas hari ke-15 dia berhenti, kemudian pendapat lain mengharuskan sholat terus, orangnya berdosa atau bagi pendapat siapa? Kalau tidak mungkin pertanyaan antum, kalau misalkan ternyata dia lebih 16 hari kan? Nyatanya 15 hari. Berarti baik.
Itu Imam Ahmad ya. Baik. Pendapat mazhab Hanabilah. Baik. Bagaimana kondisi sholatnya kalau ternyata pas hari 15 itu memang darah haid, sementara diharuskan sholat terus. Yang Anda tanyakan bagaimana orang yang sholat tadi hari kedua, hari ketiga itu? Ternyata setelah itu hari ke-15 ternyata berhenti. Bagaimana sholatnya? Maka ya tidak ada dosa bagi dia. Karena kenapa? Karena perhatikan ya. Karena dia ketika dia melakukan sholat tersebut, karena dia masih ragu apakah itu darah haid atau tidak, dia menjaga kewajiban yang sudah pasti diwajibkan. Berarti dia ada uzur bagi dia saat itu. Karena kenapa? Karena saat itu dia tidak tahu kalau itu darah haid. Ya. Dan dia tetap melakukan sholat karena ihtiyat, karena sholat itu tetap adalah perkara yang diwajibkan, dan itu yakin kita. Sementara darah yang keluar ini apakah darah haid atau bukan darah haid, itu masih kita ragukan. Jadi ketika dia lakukan karena tadi dia masih ragu bahwasanya apakah ini darah haid atau tidak, dia lakukan dan dia sudah yakin bahwasanya sholat itu diwajibkan. Sementara darah yang dia lihat ini masih ragu dia apakah haid atau bukan. Tapi ternyata hari ke-15 jelaslah bahwasanya itu apa? Darah haid. Karena tidak berlanjut ternyata darahnya. Karena batasan maksimal darah haid ada 15. Maka tidak ada dosa bagi dia. Karena kenapa? Dia tidak tahu. Dia ma'dzur. Baik. Ada lagi? Itu khilaf di antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Di situ ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan 1 kali cukup, ada yang mengatakan 2 kali. Ya. Dan kalau mazhab Hanabilah mengatakan 3 kali. Karena adat itu dilihat Adat itu bukan cuma dengan satu kali. Ya. Jadi perhatikan kembalinya lagi ini apa? Dan saya lebih condong kepada pendapat daripada ulama Hanabilah mengatakan 3 kali karena namanya adat itu sudah kebiasaan. Kalau 1 kali, tapi jumhur juga yang mengatakan 1 kali, atau ulama juga yang mengatakan 1 kali, mereka juga mengatakan bahwasanya 1 kali itu sudah bisa menjadi aja. Kembali kepada lughah lagi, bahasa. Ya, dan juga mereka akan berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti sebentar insyaallah kita akan sampai situ. Jadi ini saya bilang makanya pembahasan masalah haid ini adalah pembahasan yang paling mumet. Ya, pembahasan yang paling sulit. Antum mengatakan begini, masing-masing tidak, makanya Imam sebentar ya, Imam siapa ya? Ibnu Rushd. Beliau kan mengatakan di sini. Ya. Mana beliau mengatakan? Taib, ya. Taib, ya. Beliau mengatakan wa hadhil aqawil kulluha mukhtalaf fiha indal fuqaha. Fi aqalil haid wa aktsarihi wa aqalit tuhri la mustanada laha illa tajrubah wal 'adah. Dan ucapan-ucapan, pendapat-pendapat ini seluruhnya yang diperselisihkan oleh para ulama berkaitan dengan batasan minimal haid, batasan maksimalnya, dan juga batasan minimal masa suci, la mustanada laha, tidak ada landasan dalilnya semuanya. Baik, maksudnya tidak ada dalil Al-Qur'an ataupun hadis. Illa tajrubah, kecuali dengan tajrubah. Apa tajrubah? Penelitian, ya, wal 'ada, dan juga kebiasaan. Wa kullun innama qala min zalika ma dhanna anna tajrubah aw faqathu. Dan seluruh ulama, ya, mereka berpendapat dengan pendapat mereka, ya, itu berdasarkan dugaan mereka bahwasanya penelitian itu sesuai dengan pendapat mereka. Jadi zon semua. Ya, pendapat saya ini sesuai dengan tajrubah. Kalau seperti itu bagaimana? Apalagi zaman kita sekarang, yang tentunya keadaan wanita itu berbeda dengan zaman dahulu. Sekarang sudah pakai pil KB, gitu kan? Itu kan pil KB itu bisa merusak. Tidak tahu apalagi itu. Ya, ahli biologi yang harus padok orang kesehatan ini. Ya, bisa merusak daripada sirkulasi haid seorang wanita. Itu lebih sulit lagi. Sirkulasi sudah benar ya? Sirkulasi. Siklus nggak apa-apa, biar antum udah tahu sedikit. Tamis? Taib ini ini sebentar kita jangan dulu antum bahas tamis, karena tamis itu haknya siapa? Yang pelingannya itu kalau seorang kalau seperti orang, tapi banyak wanita itu tidak bisa membedakan darah haidnya, banyak sekali.
Tanya, coba darah haid, biarkan bingung saja. Darah haidnya saja wanita itu banyak, dia tidak tahu darah haidnya. Ya. Banyak. Coba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah haid, sudah puluhan tahun, usianya sudah apa? Bahkan sudah 30 tahun, darah haidnya saja tidak tahu. Ya. Ditanya ciri-ciri darah haid apa? Tidak tahu. Parah memang ini. Ya. Terlalu banyak apa? Tidak tahu, bingung ya. Ciri-cirinya darah haid itu cuma 4 sih. Bedanya dengan darah istihadah. Baik. Kita cukupkan ya, nanti setelah sholat kita lanjutkan lagi berkaitan dengan wanita yang sudah punya kebiasaan dalam haid, apa yang harus dia lakukan ya, berkaitan dengan membedakan darah istihadah ataupun darah haidnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.